tuntas. Oke, baik, saya mau absen dulu boleh? Boleh sebutkan dari kota mana kakak-kakak berasal dan apa peringkatnya saat ini, sehingga saya tahu nanti mayoritas adakah yang baru, adakah yang agak baru, adakah yang eksis sudah cukup lama. Boleh tolong diketikkan. Oke, ada Kak Chan Kiki di Depok, dari Jogja, Eksek, ada Star, Balikpapan, Kakak Mira Gold, Bandung, Kakak Novian di Lampung, distributor, Banjarmasin Silver. Ini beragam sekali ya, ada Silver, ada Eksek, ada Star, ada yang baru, luar biasa. Oke, boleh saya minta 2-3 respon lagi dari Semarang, distributor Samarinda, Senior Star, Kakak Lili di Banyuwangi, eksekutif. Thank you loh responnya. Baik, ya nanti kita bisa tentukan kita mau highlight di mana. Oke, hari ini kita akan bahas tentang New Premium Experience Package. Ini pertama kali kita pakai kata new, bulan depan dia udah nggak new lagi. Anyway, saya mau titip pesan bahwa semua member yang bergabung sebelum bulan Oktober ini tentunya di-enroll sebagai brand partner yang living menggunakan PEP yang lama. Nah, saat ini PEP lama itu sudah tidak ada di sistem dan bisa dipastikan dalam waktu cukup lama ke depannya yang digunakan untuk salah satu paket untuk enrollment itu adalah PEP yang baru ini. Jadi ada beberapa perubahan dari segi oilnya, tapi kalau boleh kita berkomentar bahwa rancangan new PEP saat ini sudah dikondisikan sedemikian rupa agar bagaimana caranya brand partner baru bisa segera explore dan bisa segera experiencing the PEP. Oke, experiencing the PEP. Artinya apa? Saya mau tanya dulu. Dari 50 orang yang hadir di sini, saya mau tanya, adakah yang merasa bingung ketika dulu terima PEP-nya? Atau ada yang teriak paket, ternyata yang datang PEP, adakah yang merasa bingung? Aduh, ini oilnya banyak banget ya, ini mau diapain aja? Boleh ketik saya. Oke, dari Bu Melisa dulu 1 bulan taruh lemari. Ada yang mirip-mirip? Atau ada yang udah langsung ngerti? Boleh share loh, kita pengen tahu banget nih. Oke, kata Kakak Desi, saya cuma pakai arsi. Kakak Lisa ini abis sama ya mas saya, tuntutan profesi ya Kak ya. Dari Bu Aida, alhamdulillah langsung ngerti, soalnya dapat upline keren. Nah ini dia. Hari ini kita mau jadiin semua upline keren. Ya, hari ini kita mau jadiin semua enroller keren. Dari Kakak Ika baru coba 2 di diffuse, yang lainnya belum. Dari Kakak Nicita, WA terus upline-nya, tanya-tanya. Kasihan ya upline-nya kalau ada enroll 20. Keren Kak Nicita. Ada lagi nggak? Boleh share sama saya apa yang dialami. Saya cobain semua, habis ganti lagi kata Kak Ruri. Ini yang inisiatifnya tinggi ya, pasti kayak gini. Saya boleh dengar 2-3 komen lagi. Apa yang terjadi ketika dulu PEP-nya kakak-kakak semua datang, habis di-enroll. Tadi lucu-lucu ya. Ada yang bingung, ada yang dipakai RC doang, ada yang udah di diffuse 2, ada yang langsung habis. Yang lain, lupa kah? Browsing, campur-campur resep DIY, suka. Aku coba semua, karena tidak tahu kegunaan masing-masing oil, jadi nyoba aromanya doang. Baik, dari Kak Wiwin, buka langsung WhatsApp upline karena nggak sabar buat buka semua. Oke. Baik, jadi kalau Kakak Ambar saya krek semuanya. Yang habis duluan apa Kakak Ambar? Boleh habis duluan apa? Yang habis duluan adalah lavender. Oke, sesuai dugaan ya. Nah, lucu-lucu ya pengalamannya kakak-kakak semua. Nah, keberadaan di UPP baru ini bertujuan bagaimana caranya semua brand partner baru, sesibuk apapun enroller dan upline-nya, bisa langsung secara mandiri melakukan eksplorasi. Oke,
masih ada komen nih, paling favorit primadonanya Veller di New PEP. Setuju. Dari Ibu Vidya, coba atu-atu, baru next mulai ngeblend, lihat resep-resep di TikTok, plus leader suka share juga resep dan oil. Alhamdulillah ya, ada leader yang mengakomodir kebutuhan brand partner barunya. Nah, ini isinya. Oke, sebagian besar sih pasti udah tahu sih, karena kita juga sudah lakukan publikasi cukup intens. Ada diffuser pilihan, ya, kemudian ada swatch card, ada botol-botol kosong untuk DIY, kemudian ada 10 oil disertai dengan V6, ya, 10 oil disertai dengan V6. Nah, V6-nya ukuran 58 mili. Jadi kalau kita mau bahas apa hari ini, kita sudah tahu ya apa aja dalam New PEP. Nanti kita detailkan lagi terkait dengan fungsi untuk enrollment, kemudian sampai mana sih perjalanan kakak-kakak semua sebagai brand partner hari ini, ya sampai di mana, ya kan? Kemudian gimana sih bikin enrollment yang berkualitas? Hah, emang ada enrollment yang macam-macam kualitasnya. Nanti kita lihat. Kemudian nanti kita akan share tentang sharing skill versi singkat, dan juga habis itu mau ngapain. Oke? Nah, yang pertama, apa saja di dalam New PEP? Di 2 sesi sebelumnya, tanggal 1 dan hari Senin yang lalu, itu kita sudah bahas sangat-sangat lengkap. Ya. Apa saja yang ada di sini, saya mau mengingatkan kembali. Ada PEP yang boxnya itu multifungsi. Kemudian ada swatch card. Kelihatan nggak saya nunjuk swatch card? Oke, lalu ada 10 essential oil most wanted. Ya, tadi sebanyak yang happy banget karena ada Veller di dalam New PEP yang sekarang. Ada Veller dan ada Deep Relief, 2 oil yang baru ada di New PEP sekarang. Kemudian ada Digest, frankincense, lavender, lemon, peppermint, purification RC-Tips, dan Veller. Kalau kita lihat, sebagian besar oil-oil yang ada di sini, ya kan, sangat-sangat mungkin digunakan secara difusi atau menggunakan diffuser ataupun di inhale aromanya, dan juga secara topikal. Itulah kenapa ada V6 di dalamnya. Artinya seringkali ketika kita baru membeli New PEP, kita merasa sayang ketika harus beli langsung di saat itu juga tambahan V6-nya. Ya, jadi ini menjawab kegalauan teman-teman brand partner di lapangan, langsung disediakan V6-nya di dalam. Oke, kemudian bisa pilih diffusernya mau di DD atau di MD, dew drop atau dessert mist. Ya, lalu botol-botol untuk DIY essential oil blend ini itu botol kaca loh. Ya, ukurannya 5 mili, 2 buah dengan roller, dan 2 mili 4 buah dengan dropper. Jadi bagi yang punya kulit sensitif, bagi yang punya anak, ya, di mana beberapa hot oil butuh untuk di-dilute, langsung bisa digunakan. Saat itu juga nggak perlu belanja-belanja botol-botolan untuk DIY lagi. Oke, kemudian untuk melengkapi kebutuhan proses DIY menggunakan botol-botol yang sudah disediakan ini, juga disediakan corong mini agar nggak tumpah, ya, nggak tumpah-tumpah V6-nya. Kalau oilnya sih bisa langsung diteteskan jika kita punya skill motorik yang cukup baik. Kemungkinannya kecil untuk tumpah ketika meneteskan ke dalam mulut botol yang bisa digunakan untuk DIY ini. Jadi diffusernya ada 2, yang ini DDD ya, dew drop diffuser, kemudian berikutnya ada DMD, dessert mist diffuser. Oke, boleh saya tahu kakak-kakak beli PEP kemarin pilih diffusernya yang mana? Boleh 2-3 orang komen di kolom chat. Saya pengen tahu DMD, dew drop. Ada 2 klub ya, ada klub DDD dan ada klub DMD. Next, ini kalau kita buka, karena saya pakai background ya, kalau kita buka, itu di sini, di bawahnya itu ada swatch card, tampilannya seperti ini. Si swatch card ini, ya, dulu bentuknya berbeda, informasinya lebih ringkas, sekarang lebih lengkap,
ya. Kita bisa lihat orang baru, brand partner baru yang baru di-enroll, yang tadi WhatsApp upline-nya dan enrollernya akan otomatis tergerak membaca si swatch card ini, karena ini berisi informasi dasar terkait semua isi semua oil yang terdapat di New PEP ini. Ya, kita bisa lihat langsung di sini simbol-simbol penggunaannya. Jadi oilnya pasti ada dua. Kalau nggak single, ya blend, ya kan? Yang single berarti dia berdiri sendiri, belum di blend dengan apapun. Dan di sini ada kode-kode, ya kan? Dia bisa di diffuse, bisa digunakan secara topikal, harus di dilute, dan cenderung menimbulkan fotosensitivitas bila setelah menggunakannya kita langsung TP-TP di bawah sinar matahari. Oke, jadi disarankan digunakannya malam hari, atau kalau mau digunakan siang hari, pastikan kita nggak keluar rumah. Oke, jadi ini ada simbol-simbol yang artinya, maknanya tercantum di swatch card itu. Kemudian, saya kasih contoh satu lagi untuk oil blend. Oke, jadi yang oil blend pasti nanti dicantumkan sumber-sumber farmnya dari mana saja. Ya, ini eksplorasi yang sangat-sangat menyenangkan sekali, dan juga ada kode-kode penggunaannya. Jadi untuk RC, dia bisa di diffuse, bisa digunakan secara topikal, dan dianjurkan untuk pengenceran. Gimana komposisi perbandingan pengencerannya? Buka label atuh, ya. Jadi labelnya itu dikletek, bukan di-crack. Yang di-crack mah tutupnya. Jadi labelnya di-crack, di belakang itu kita bisa lihat. Oke, kita dari tim training agak-agak berulang kali meng-highlight bagian ini, karena sangat besar kemungkinannya karena kemasannya kecil, labelnya kecil, ya kita sering ignorance untuk membaca informasi-informasi penting yang berada di belakang label ini. Semoga habis ini udah enggak. Oke, jadi ini kita bisa lihat RC ini blend, ya kan, dan begini cara menggunakannya. Oke, kalau kita lihat lebih detail, swatch card-nya ada di situ, di bawahnya ada botol-botol roller dan dropper disertai dengan corong, dan asiknya lagi, di bawah kartonnya itu bisa digunakan untuk rak pajangan. Jadi yang mau MOT, mau EOS bisa langsung menggunakan koleksi PEP-nya pribadi untuk digunakan sebagai pajangan di area event. Oke, dan juga bisa mendemonstrasikan secara langsung menggunakan corong maupun botol-botol yang sudah disediakan. Tentunya dengan fisik yang juga sudah disertakan di dalam paket ini. Ya, oke. Banyak yang komen gumus, ya, gumus abis. Ya, nah, jadi kalau kita merenung sejenak, kenapa sih yang living bela-belain merubah desain New PEP-nya? Tentunya ini bukan tentang yang living, ya kan? Proses menciptakan sebuah PEP ini melibatkan investasi yang tidak sedikit. Proses mentransformasikan PEP yang lama ke New PEP se-Asia Pasifik ini itu juga butuh investasi yang tidak sedikit. Butuh waktu dan pemikiran yang tidak sedikit, butuh semedi, ya, butuh semedi, butuh FGD, butuh input dari lapangan, dari leader. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh brand partner baru? Apa sih yang menghalangi brand partner baru kesulitan untuk explore to the max PEP yang udah mereka gunakan dulu, gitu kan? Jadi keberadaan New PEP yang sekarang ingin memberikan makna sebuah pengalaman dengan totalitas. Tadi kalau ada yang bilang, iya yang dipakai RC aja, yang habis lavender duluan, saya sebulan lemari yang pakai, gitu ya. Kita harapkan itu terjadi. Oke, sesuai dengan visi misinya Gary Young, bagaimana setiap rumah diperkenalkan dan menggunakan essential oil, bukan lemari yang menggunakan, bukan hanya 1-2 oil yang di PEP yang digunakan, tapi semuanya dieksplor. Jadi makna sebuah pengalaman dengan totalitas inilah yang ingin di-create. Oke, jadi totalitasnya nggak main-main. Mulai dari tampilan luar, ya.
Desain yang ada sekarang ini merupakan hasil lomba dari semua leader yang ikut serta untuk desain New PEP se-Asia Pasifik. Pemenangnya leader platinum kita, Ibu Kitty Chan dari Indonesia. Jadi terlihat lebih modern, warnanya lebih cerah, lebih kekinian, lebih bersih gitu ya, clean image. Kemudian desain boxnya unik. Oke, kita mau sesuatu yang efektif, yang berfungsi dengan optimal, bisa digunakan untuk berbagai event, oke. Kemudian kita mau ya bukan kita yang livingnya, kita mau brand partner mendapatkan alat bantu baru yang powerful, oke. Baik itu kartu swatch, kemudian panduan 30 hari untuk para pemula, sangat berguna, mudah diikutin, kemudian aksesoris berupa botol dan corong, serta fisik, itu ditambahkan ke New PEP, untuk membuat New PEP ini sebagai alat bantu yang powerful. Bagi siapa? Bagi brand partner. Siapa lagi? Bagi enrollernya, terutama brand partner baru yang mulai mengenroll. Oke, supaya nggak di WhatsApp, misalnya mengenroll 20, ada 20 orang yang akan me-WhatsApp si enrollernya. Oke, kemudian kita berharap kehadiran New PEP baru ini memberikan pengalaman dengan totalitas agar menjadi alat bantu yang tepat untuk follow up. Follow up dengan brand partner baru itu gampang dengan adanya New PEP ini. Hai, kamu udah hari ke-6, hari ke-1 sampai ke-5 kemarin kamu gimana? Asik nggak? Seru nggak? Gitu ya. Gimana perasaan kamu? Gimana pengalaman kamu? Gimana efek yang kamu rasakan ketika mendiffuse oil A, B, C, D. Gitu. Jadi alat bantu yang tepat untuk follow up di 1 bulan pertama itu. Kemudian, pengalaman adalah kunci. Artinya, kita paham bahwa sometimes banyak brand partner yang mengenroll new brand partnernya beda kota. Atau situasi lagi pandemi, sempat kantor yang living, will call area itu tidak open for public, ya kan, mengikuti aturan pemerintah. Kemudian gimana caranya kita memastikan new brand partner kita melakukan unboxing New PEP-nya bersama kita? Ada banyak cara sekarang, ya, WhatsApp call, Zoom, jadi barengan semua yang new brand partner kita yang kita enroll dan sudah datang semua nih New PEP-nya, yuk kita unboxing yuk. Bayangin, seru ya, unboxing rame-rame di Zoom dengan 2, 3, 4, 5 new brand partner yang baru bergabung, semua pegang PEP-nya masing-masing. Oke, kita bisa jelaskan setiap komponennya secara detail, ya kan? Dan new brand partner akan mendapatkan pengalaman dan tentunya ide-ide baru, ide-ide di luar konsep yang ada di panduan 30 hari. Oke, jadi ada wow nggak untuk New PEP ini? Ini baru wow yang pertama, bahwa kita bisa melakukan banyak hal, ada banyak fungsi-fungsi yang bisa dioptimalkan, ada banyak activity yang bisa diciptakan, ya kan? Ada uniqueness yang bisa kita highlight, dan yang pasti keberadaan New PEP baru ini untuk membantu kakak-kakak yang mulai mengenroll dan berniat melakukan bisnis yang living ke level yang lebih tinggi dan lebih serius. Oke, jadi bayangkan bagaimana caranya new brand partner kita mendapatkan value dan pengalaman yang penuh dengan totalitas. Thank you loh Bu Ros dan Ibu Putri Dewi. Wow-nya. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Kita selesai bahas filosofi di balik keberadaan New PEP itu yang terkait dengan enrollment. Kita bahas sekarang perjalanan para brand partner, perjalanannya kakak-kakak. Jadi, ketika seorang sadar, oh, yang living, gitu kan, lagi scroll Instagram misalnya, atau lagi main ke rumah temen, oh, ini oil yang living, oh, ini diffusernya, gitu ya. Baru pada aware aja, baru pada tataran aware aja, ada brand yang namanya yang living, yang core produknya adalah essential oil dan diffuser. Oke, ini awareness yang ada pada tataran publik. Ini bisa terjadi pada siapa saja tanpa kita rencanakan. Dan bisa jadi di tahapan awal sini,
ya kan? Kakak-kakak semua pernah ngalamin, pernah ada di titik ini, ya sekedar tahu aja atau sedikit tahu. Iya, aku tahu karena soalnya kakakku udah jadi brand partnernya yang Living dari 5 tahun yang lalu misalnya. Atau iya temanku, sahabatku itu udah ngejalanin bisnis dari 7 tahun yang lalu, bahkan sebelum yang Living Indonesia dibuka, ya belinya dari Singapura, dari Malaysia. Jadi ada di titik sini dia. Kemudian saking seringnya terpapar informasi, ya kan, si A temanku pakai, si B pakai, adik iparku pakai, tetanggaku, ibu RT pakai, gitu ya. Mulai tahu dan mulai kenapa banyak orang yang pakai ya, gitu ya. Sel-sel kelabu otaknya mulai mengakuisisi potongan-potongan informasi yang didapatkan dari tempat dan orang-orang yang berbeda itu. Nah, di titik ini, ya kan, baik itu inisiatif pribadi ataupun seseorang datang ke calon brand partner akan menggunakan unique selling point. Iya, ada banyak sih essential oil, tapi yang Living essential oilnya pure. Ada banyak sih essential oil, tapi kebanyakan company-company lain itu membeli, ya kan, yang Living most likely punya perkebunan sendiri. Ada beberapa oil yang dibeli juga dari farm lain, tapi farm itu harus memenuhi beberapa banyak sekali pasal-pasal perjanjian kerjasama tentang quality tentunya. Oke, iya, unique selling point yang lain, iya, yang Living punya banyak sekali blend yang merupakan trademark ataupun copyright-nya sudah mereka daftarkan. Artinya dari segi brand, dari segi formula, itu hanya yang Living yang punya. Apalagi unique selling point-nya. Kenapa kakak-kakak semua kemarin tergerak dari warga publik biasa, alias belum jadi oiler, kemudian mempertimbangkan untuk jadi brand partner. Boleh nggak saya dengar 2-3 komen? Kenapa kakak-kakak dari titik sini, dari titik akuisisi, akhirnya pindah untuk mempertimbangkan jadi brand partner? Saya tunggu ya, 2-3 respon. Saya pengen tahu banget loh. Iya kan? Pengen tahu banget. Oke, dari Ibu Desi, kesehatan anaknya. Dari Ibu Silvi, manfaatnya. Dari Bu Melisa, biasanya ada harga, ada kualitas. Mau yang pasti-pasti aja. Kalau dari Bapak Bapeda nih, Ibu Bapeda, karena waktu itu nggak bisa tidur. Ibu Chan Fitri, karena misalkan manfaatnya dari awal tahun, komisi dan hadiah, menyenangkan, olehnya bermanfaat, komunitas seru dan training. Luar biasa loh kakak-kakak ini. Bisnisnya, I got you, Ibu Ika. Oke, karena habis isoman, suami isoman, penasaran sama manfaatnya. Oke. Jadi kalau kita flashback, bagaimana caranya mentransformasi seseorang yang ada di sini, seseorang yang kita kenal dan masih ada di sini, kita bisa menggunakan USP yang tadi, unique selling point yang tadi. Ya, jadi ketika kita bingung, kita bisa mau pakai unique selling point yang apa ya? Flashback aja. Kenapa saya dulu akhirnya nyemplung, tercebur dengan senang hati menjadi brand partner yang Living. Oke, nah kemudian ketika unique selling point kakak-kakak tadi yang berbeda-beda itu, ya, ke uniqueness-nya, akhirnya mempertimbangkan untuk menjadi brand partner, di-enroll lah, mendaftarlah sebagai brand partner yang Living, menjadi bagian sebuah komunitas, ya kan? Nah, di titik selanjutnya, kenapa akhirnya saya merasa terikat? Kenapa akhirnya saya merasa harus repeat order, membeli kembali gitu ya, beberapa oil, menambah koleksi oil yang belum pernah saya gunakan gitu ya, dan saya rajin bicara baik di media sosial maupun secara offline dengan sahabat-sahabat dan keluarga saya. Ya, ini biasanya fase perjalanan yang dialami oleh brand partner baru hingga yang berperingkat start. Makanya tadi saya di awal nanya kakak-kakak semua tingkatnya apa, nanti kita cross check ya. Di sini biasanya lagi sibuk nih, lagi sibuk karena ditanya-tanya lagi sama temennya, ya kan?
Iya, ternyata ini bisa bikin DIY loh. Selain blend oilnya untuk di diffuse, untuk dioles, kita bikin sesuatu, bisa bikin sesuatu. Ditambahin ke serum, ditambahin ke face wash, gitu kan. Tapi ternyata yang Living juga punya skincare. Ya kan, menemukan info tentang essential oil, tentang perusahaannya, tentang komunitasnya. Komunitasku seru loh, ada kelas-kelasnya. Ya kan, komunitasku seru, leadernya nggak pelit berbagi informasi gitu ya. Jadi di tahapan ini kakak-kakak tuh merasa terikat secara batin, ya kan? Gimana caranya nggak pernah berhenti belajar dan mulai ngomong, mulai speak tentang yang living, kekenalannya. Ya, ini ada di tahapan sini. Kemudian ya berdasarkan rank tadi, ada yang senior star sampai eksekutif. Mulai komit. Oke. Ini repeat buyers-nya, pembelian ulangnya, belanja ulangnya, sometimes udah langsung ke template IR, tinggal nunggu tanggal eksekusi IR-nya oleh sistem. Ya kan, template IR-nya udah dimodif, udah disusun ulang, dirubah jenisnya ataupun jumlah belanjanya, dan dia sangat konsisten menggunakan produk di sini. Ini tentang komitmen, ya kan? Ini tentang komitmen, terus ciri-cirinya lagi mereka yang komit ini, perjalanannya sampai di titik memiliki komitmen, itu melakukan enroll dan mempromosikan IR. Tentang IR, ketika kita sangat kenal dengan brand partner baru kita bisa langsung promosikan ini, tapi kalau rasanya kita kurang kenal, namun sepertinya orangnya butuh informasi tentang IR ini, senang, anaknya kompetitif nih brand partner baruku, ceritakan saja. Ya kan, keputusannya ada di dia. Dan juga di titik perjalanan ini saat komitmen kita sangat baik, itu brand partner mendapatkan sejumlah bonus dan komisi. Ya kan, tadi menyenangkan sekali, banyak yang ini bisnisnya apalagi candu, ya. Ini ada di titik sini. Oke, kakak-kakak semua ada di titik sini, berkomitmen untuk melakukan bisnis. Tapi bisnisnya nggak bisnis semata karena berlandaskan pengalaman menggunakan produk yang sangat-sangat kuat. Di sini ya. Next. Ya. Komitmennya udah tinggi, yang di-enroll udah banyak gitu ya, sehingga si brand partner X ini sampai kepada titik menjadi business builder baru maupun business builder eksis. Ini biasanya ada di peringkat XX, silver, dan gold awal atau gold yang baru. Ya, jadi mereka mulai memikirkan tentang, wah, ternyata ini kalau digarap dengan serius, income-nya juga serius ya. Dan ternyata jumlahnya sama loh dengan gajiku sebagai karyawan misalnya, atau ini income-nya sama dengan bisnisku jualan online di sini, ya. Ini ternyata bisa jadi second income, ya, tanpa perlu meninggalkan kerjaan kantoranku karena aku bisa mengerjakan ini di luar jam kerja misalnya, atau ternyata ketika aku mengedukasi dengan baik semua brand partner baruku, itu memudahkan untuk menginformasikan kepada mereka tentang IR, tentang produk baru, tentang promo, terus memudahkan mereka yang dulu belanjanya 50 PV IR untuk menambah keranjang belanjanya jadi 100 PV. Pemikiran-pemikiran seperti itu yang ada di tahapan ini. Ya, pemikiran-pemikiran seperti itu yang ada di tahapan ini. Dan kalau boleh saya bilang, once seorang brand partner menjadi business builder dan dia sudah achieve peringkat gold, baru achieve peringkat gold, dia mulai memikirkan kemungkinan kalau dia pekerja kantoran, ya, untuk mempensiunkan dirinya dan 100% menggunakan jam kerjanya membangun bisnis yang living. Ini hasil observasi pribadi yang harus diteliti lebih lanjut. Kebanyakan leader-leader kita yang dulu pekerja kantoran, once udah hit goal, ya kan, terus menjadi goal yang konsisten, mereka mempertimbangkan untuk meninggalkan pekerjaan kantoran utamanya, di mana income utamanya selama ini didapat, untuk kemudian membangun bisnis yang livingnya dengan lebih serius dan impactful. Nah, leader yang sukses, ini adalah ujung dari brand partner journey. Ya, siapa saja mereka, ada goal yang konsisten,
Kenapa ada kata-kata konsisten? Yes, it's not easy to achieve sejauh ini, ya. Tapi ketika itu mulai konsisten, berarti fondasinya sudah cukup kuat. Dia mulai mempersiapkan kaki untuk platinum, diamond, dan selanjutnya. Gimana mereka ini? Loyal dan committed. Loyalnya nggak main-main, ya. Sometimes ketika harus beradu prioritas dengan beberapa hal dari sisi personal kehidupan pribadinya, saking loyalnya mereka, mereka terlihat memiliki komitmen yang super duper luar biasa untuk timnya, untuk bisnis buildernya misalnya. Kenapa? Karena di tahapan ini bukan lagi tentang dirinya sendiri, tapi bagaimana dia membangun tim yang up-rank. Ya kan, dia sudah punya sistem bagaimana caranya, nih saya punya senior star, bagaimana caranya mereka jadi eksekutif, bagaimana caranya eksekutif saya ini up-rank sebagai silver, bukan up-rank sekedar up-rank silver, tapi up-rank dengan fondasi yang kuat, bagaimana caranya silver-silver saya ini bisa up-rank sebagai gold. Itu ciri-ciri cara mereka berpikir di tahapan ini. Kemudian juga di kelompok ini mereka sudah sangat independen, ya kan? Sebenarnya independensi ini nggak harus selalu muncul saat seorang udah achieve goal. Bisa jadi lebih awal, lagi achieve eksekutif misalnya, udah menunjukkan ciri-ciri calon leader yang strong dan sangat-sangat independen. Nggak tergantung lagi sama kita, enrollernya ataupun upline dengan peringkat yang lebih tinggi atau lebih dulu bergabung dengan yang living. Oke, jadi dia nggak tergantung lagi sama leadernya, sponsornya, enroller. Tempo-tempo dia akan kontak ketika membutuhkan bantuan, membutuhkan informasi, membutuhkan support untuk hal-hal yang selama ini mungkin butuh pengetahuan yang lebih intensif misalnya. Tapi untuk daily rutin mereka sudah mampu melakukannya sendiri, bahkan punya kelas sendiri dan bahkan punya calon business builder yang siap untuk diorbitkan sesuai dengan timeline-nya masing-masing. Dan di titik ini biasanya pendapatan, bonus, komisi dari yang living itu menggantikan pendapatan utama. Baik itu dari pekerjaan sebelumnya ataupun bisnis yang sudah lebih dahulu dirintis. Boleh saya tahu kakak-kakak ada di mana nih? Di kesadaran, di akuisisi, pertimbangan, keterikatan, komitmen, bisnis builder baru dan eksis atau leader sukses. Nah, dimanapun kakak-kakak berada, ya, ketika kita mengawali perjalanan sebagai brand partner yang living, di-enroll sebagai brand partner, menerima order pertama kita, kemudian kita merasa terikat karena merasakan manfaat, ya kan? Nggak cuma kita, anak kita, keluarga kita, semua merasakan manfaat, kita merasa terikat, akhirnya kita merasa komit karena ternyata ketika kita sharing, ya kan? Ketika sharing tentang essential oil ternyata mendapatkan komisi dan bonus, kita menjadi komit untuk tetap sharing, ya kan? Nggak pernah berhenti sharing. Kemudian kita lanjut menjadi business builder baru, business builder eksis, dan akhirnya menjadi leader sukses. Dimanapun kita berada, di kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa New PEP inilah alat bantu utama perjalanan kakak-kakak semua sebagai brand partner. Oke, tentunya dengan level informasi dan level knowledge yang berbeda-beda yang bisa disampaikan berdasarkan pengalaman pribadi atau berdasarkan pengetahuan yang kita punya sampai di titik ini. Ketika kita baru jadi brand partner, kita pasti sudah menguasai informasi yang ada di swatch card, ya, informasi yang ada di panduan 30 hari, ya kan? Karena kita ada di titik ini. Semakin jauh, maka semakin intens, semakin advance informasi yang kita punya tentang lavender. Ya kan, lavender itu yang living punya beberapa farm yang tumbuh lavender, ada yang di Perancis dan ada yang di Mona, Utah. Nah, dua lavender dengan spesies yang sama di tempat tumbuh yang berbeda ini ternyata harus dipanen di waktu yang berbeda karena letak geografisnya berbeda. Mungkin itu kita bisa punya informasi itu ketika kita ada di titik ini atau di titik ini. Ya kan, sama-sama lavender, tapi kedalaman informasi tentang lavender itu akan berbeda perspektifnya, tergantung kita journey-nya ada di mana. Oke, nah kalau kita simpulkan, 85% brand partner yang living, yang product user, saya mau pakai saja, saya
belum punya waktu, saya cinta banget sama oilnya, tapi masih sangat fokus dengan pekerjaan utama saya. Saya IR aja deh, gitu ya. Saya ini ada teman saya yang mau join kakak enroller, boleh tolong dibantu nggak? Gitu ya. Jadi ini adalah 85% product user. 15%-nya product sharer. Mereka komit, ya kan? Mereka komit, mereka berbagi, mereka sharing. Mereka happy kalau lagi ada di event, di LYPR, di kelas, ya. Mereka antusias, mereka bertanya, mereka mencatat, mereka melakukan apa yang sudah didapatkan dari kelas. 5%-nya itu adalah business builder. So, jika kita merasa bahwa kenapa di tim saya banyaknya pengguna ya, product user ya, memang secara naturnya akan begitu. Kalau kita punya 100 orang di tim, 85-nya akan jadi product user. Ada yang IR, ada yang tidak, ada yang IR 50, ada yang IR 100, ada yang IR 120. Ya, nothing to worries, karena memang ini adalah populasi terbesar. Nah, 15%-nya ini adalah product sharer. Product sharer ini setengah batin kiri, batin kanan, ya. Mau lakukan bisnis, tapi merasa confused. Mau melakukan bisnis, tapi kayaknya belum punya waktu yang cukup. Mau melakukan bisnis, tapi kayaknya banyak kayaknya, ya. Tapi sering posting. Beberapa kali enroll. Bulan ini enroll 5, bulan depan mungkin 2 bulan depannya lagi nggak nge-enroll. Seperti itu. Ya, ini ada di sini. Oke, nah, kalau kita punya 100 orang dalam tim, 5 orangnya saja yang akan menjadi business builder. Yang belum tentu akan ketemu kita punya 100, kita udah punya 5 business builder. Oke, ini formulanya. Ini mestinya 10 ya. Ini 85, 15, ini seharusnya 10. Jadi ini bisa 80 sampai 5, ini 10 sampai 15, tapi yang pasti business buildernya jadi 5. Thank you ya Ibu Rose. Waduh, namanya nama oil loh. Oke. Jadi ini 80 sampai 85 di komunitas kita. Product share-nya ini 10 sampai 15, business builder-nya tuh maksimal 5%. Oke. Kemudian yang ketiga, kualitas enrollment. Kenapa enrollment harus berkualitas ya? Oke, jadi konsisten prospecting dan profiling. Ketika kita udah memutuskan bahwa ya deh, sangat worth it sih bisnisnya untuk dilakukan. Mulai dari sharing aja, saya melihat ada potensi bonus dan komisi yang bisa didapatkan. Nah, ketika kemudian kita merasa bahwa, tapi sejak 8 bulan yang lalu, saya OGV-nya segini-segini aja, nggak growth gitu ya. Kemungkinan yang terjadi adalah kita melupakan ini, prospecting dan profiling. Jadi nggak salah-salah banget sih. Ada banyak di antara kita yang sometimes terlupa melakukan prospecting dan profiling, terutama karena kultur di Indonesia ini. Sebagian besar orang tuh merasa mengalami masa lalu yang suram dengan beberapa kerabat, teman, sahabat yang melakukan bisnis MLM, yang padahal belum tentu itu MLM. Oke, merasa diuber-uber, merasa dikejar-kejar. So, apa yang sudah terjadi di masa lalu itu, ya, apa yang baru terjadi di masa lalu itu adalah cerita kelam masa lalu, di mana kita sebagai brand partner yang living bisa membuktikan kepada dunia luar bahwa kita nggak seperti itu. Oke, jadi konsisten prospecting dan profiling ini penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena hanya dari sinilah kita bisa menghasilkan enrollment. Di awal-awal, ya mungkin kita merasa bahwa lebih gampang mengenroll, memprospek, sharing produk yang living, gitu ya. Karena yang kita hadapi adalah mereka yang sudah kita kenal, karakternya, pendapatnya, kemudian plus minusnya, ya. Itu membuat rate enrollment kita jauh lebih tinggi kesuksesannya dibandingkan kemudian beberapa saat setelah itu. Ya,
Nah, yang paling penting lagi adalah yang harus kita ingat, proses mengenroll atau enrollment jika kita memutuskan untuk melakukan bisnis ini nggak bisa dilakukan sendirian. Hah, sama siapa? Bersama tim. Itulah kenapa menciptakan enroller itu tergantung pengalaman di 90 hari pertama. Jadi, kalau kita punya new brand partner, seberapa cepat dia akan mengenroll, atau seberapa lama dia akan mengenroll, atau pada akhirnya dia nggak akan mengenroll tergantung pengalaman 90 hari pertama. Oke, jadi 90 hari pertama ini adalah masa bulan madunya kakak-kakak bersama new brand partner. Apa aja yang dilakukan, informasi apa yang sudah diberikan, edukasi apa yang sudah disampaikan, sudah dicemplungin ke kelas mana saja mereka. Ya, 90 hari pertama ini. Jadi kalau PEP-nya bulan pertama sampai bulan ketiga baru RC doang yang digunakan, maka bisa dibilang proses enrollment kita belum memiliki kualitas yang baik. Oke, jadi konsisten prospecting dan profiling ini adalah kunci untuk kita melakukan kualitas enrollment. Ya, jadi proses enrollment itu dimulai dari mana? Daftar nama. Oke, daftar nama. Ini hard selling nggak sih? Tergantung perspektifnya. Oke, jadi kita punya daftar nama, teman, sahabat. Sebagian besar orang menghindari keluarga dekat, ring satu kita, kakak, adik, ipar, ya, bahkan sepupu. Sometimes kita menghindar untuk sharing dengan mereka. Karena orang Indonesia ya, unggah-ungguh, pakewuhnya sangat-sangat mempengaruhi tindakan, ucapan, ataupun rencana kita untuk masa depan. Oke, jadi ini bisa diambil dari ring 2 kita, sahabat, teman dekat, atau sahabatnya sahabat. Kan kita sering tuh punya sahabat yang juga bersahabat di komunitas yang berbeda. Jadi kita harus punya ini. Serius Kakak Indri? Serius. Ya, jadi dengan daftar nama ini, kita bisa buat janji. Masalahnya adalah orang sering bingung, sering awkward, sering curiga ketika udah lama nggak ketemu, terus buat janji. Waduh, ya ini pernah saya alamin. Ya kan, saya staffnya yang living. Saya dulu punya temen yang udah 10 tahun nggak ketemu, ya, 10 tahun nggak ketemu, terus dulu save phonebook itu kan di handphone ya, dulu masih zamannya BlackBerry. Jadi saya nemu BlackBerry lama saya, di mana nomor-nomor kontak teman-teman di masa itu cuma ada di situ. Setelah itu kan kita bisa save ke email ya. Once kita ganti handphone, akan ngikut phonebook kita yang lama itu. Nah, ada banyak sekali list di phonebook lama itu yang nggak keikut ke email saya, karena waktu itu belum seperti itu sistemnya. Kemudian saya ketemu, saya telepon. Pertama saya say hi, itu langsung ditanyain, kenapa lu tiba-tiba nelfon gue? Lu nggak ikut MLM kan? Ada yang pernah ngalamin gitu nggak? Saya ketawa ngakak. Terus saya ngebayangin teman-teman brand partner yang juga mengalami ini, jika melakukan dengan cara seperti itu. Oke, jadi buat janjinya nggak harus selalu bahas yang living ya. Buat janji ketemu. Jadikan itu murni karena kita emang pengen ketemu dan bersilaturahmi. Nggak usah mikirin tentang yang living dulu. Oke. Jadi ini fobia yang terjadi di komunitas kita. Ya, fobia yang terjadi di banyak komunitas kita ya, dan ini sebisa mungkin harus kita hindari. Nah, setelah itu kita bisa ajak ke table talk, setelah 2, 3, 4 kali ketemu, ya, membahas hal yang lain. Nah, itu bisa mulai table talk. Mungkin di ketemuan yang di awal dulu kita bawa sesuatu, kita suruh cobain, nggak usah dibahas dulu, nggak usah nyebut, nggak usah bahas, pokoknya kita bawa roller misalnya isinya peppermint, ya kan, terus kita mengoles-oleskan, kemudian kita share gitu kan,
peppermint, biarkan, nggak usah ngomong apapun. Oke, 2-3 sekian kali ketemu, baru kita bahas. Apalagi setelah dia tahu, iya, aku member yang living di pertemuan kesekian. Oke, nah kemudian baru kita bawa ke aktivitas grup, oke, atau tindak lanjut. Biasanya kalau teman yang sudah kenal kita dari dulu, nah kalau kata Bu Yasinta mesti kasih sampel dulu, biar coba dulu, baru bisa. Nah ini bisa salah satu teknik yang bisa digunakan, ya kan? Atau yang masih mendua gitu, bawa ke aktivitas grup. Kemarin ya LYPR, rally itu salah satu wadah yang sangat tepat untuk membawa mereka-mereka yang kenalan kita, calon brand partner kita yang udah kita approach dari sekian lama untuk melihat sendiri. Dan sometimes testimoni yang bukan datang dari ucapan kita, dari orang lain yang ada di komunitas yang ada sama kita, itu jauh lebih powerful. Karena testimoni yang dia dengar itu tidak punya motif apapun, pure hanya ingin sharing. Ya, sometimes kalau kita merasa mentok, udah sharing, tapi calon prospek kita nggak maju-maju untuk enroll, mungkin yang dibutuhkan adalah testimoni dari pihak ketiga, dari enroller kita, dari leader kita. Nah, aktivitas grup ini merupakan salah satu tindak lanjut yang cocok untuk calon brand partner yang kategorinya demikian. Nah, baru kita close di sini, baru sign up. Jadi kakak-kakak sekalian, jika ada yang punya daftar nama baru, ada yang nanya di direct message Instagram, kita bisa put di sini, nggak bisa itu langsung di sign up. Dia nanyanya banyak, ya kan? Bolak-balik nanya, sometimes pertanyaan yang sama ditanya lagi dan ditanya lagi. Ini memang prosesnya harus demikian. Kecuali dia memang sudah research, dia sudah mengamati akun kita, mengamati aktivitas komunitas kita melalui postingan-postingan, ya. Bisa. Aku mau dong jadi member, jadi brand partnernya Mbak. Ya, aku mau didaftar di bawah timnya Mbak dong. Mungkin langsung terjadi. Walaupun ini jarang terjadi, tapi bisa saja terjadi seperti itu. Nah, ini ada yang aku research dulu tentang yang living. Emang ya, millennials dan Gen YZ ini kuat di riset. Mau beli sepatu aja riset dulu, ya kan? Mau beli makeup riset dulu. Mau join yang living pun riset dulu. Nah, ini biasanya bisa sangat besar kemungkinannya bisa langsung di-enroll. Tapi kalau yang diawali dari nanya, ya mungkin ini tahapan-tahapannya ada yang bisa di-skip. Tapi normalnya akan seperti ini. Kenapa? Karena semakin proses enrollment ini dijalanin sesuai tahapannya, kadar kepercayaan mereka sama kita makin tinggi. Nah, ciri khasnya brand partner yang living, mereka nggak pushy di tahapan manapun. Oke, nggak pushy di tahapan manapun. Mereka menunggu sampai tingkat kepercayaan, kadar kepercayaannya sangat-sangat tinggi. Di titik itulah kemudian sign up atau enrollment terjadi. Ya, jadi daftar nama ini hanya bisa muncul ketika kita secara konsisten melakukan prospecting dan profiling. Oke, ternyata masih udah sampai tahapan sini nih, udah aktivitas grup, udah closing, masih belum mau di-enroll. Kita bisa minta referensi. Ada nggak teman kamu yang kamu dengar-dengar mau join yang living, tapi bingung mau join sama siapa? Boleh nggak kita ngobrol sama dia? Jadi dengan perantaraan si X yang belum jebol-jebol atau belum tergerak atau belum final-final untuk jadi brand partner, kita juga bisa dapatkan daftar nama. Jadi ini bisa kita lakukan terus-menerus dan mungkin saja temannya yang dia referensikan itu akhirnya bergabung, baru dia mau bergabung juga sebagai brand partner yang living. Oke, lanjut. Nah, daftar nama, datangnya dari mana? Minimal kita punya 25 nama dulu. Ya, sekali lagi, minimal kita terhubung 10 kali. Nggak harus ketemuan 10 kali, WhatsApp 10 kali. Totalnya nih dengan WhatsApp, dengan ngobrol, dengan telepon, dengan dia hadir di rally, di kelas, ya kan, yang kita invite dia tuh minimal totalnya 10 kali. Tidak harus selalu tentang essential oil. Contoh, saya itu misalnya atlet panahan, kemudian anak saya les kumon, kemudian adiknya
uh, uh, suka suka nongkrong di klub basket gitu ya. Jadi 5 nama dari 5 komunitas yang berbeda, dari sumber yang berbeda. Jadi WhatsApp grup ibu-ibu sekolahan gitu. Nah, ini disebut dengan warm market. Seseorang yang udah kita kenal, seseorang yang kurang lebih kita tahu sedikit banyak kebiasaannya. Terus ada cold market. Tadi yang nyapa di DM Instagram itu adalah cold market. Kita nggak kenal siapa dia, kita belum paham habitnya seperti apa, maunya gimana, karakternya seperti apa. Terus juga komunitas sosial media. Ya kan, kita kan suka ikut tuh komunitas masak memasak, komunitas tanaman, komunitas berkebun, komunitas beternak, komunitas handcrafting, komunitas catur, komunitas yoga, komunitas sepeda, apalagi ya, ada banyak sekali komunitas-komunitas. Nah, jadi sekali lagi keluarga, teman, tetangga itu masuk warm market. Biasanya lebih mudah di sini atau lebih sulit, ya kan? Tergantung nih karakter keluarga kita seperti apa, atau mereka punya fobia apa enggak. Ya, komunitas rebahan juga termasuk, Bu Melisa. Oke. Kemudian cold market. Cold market ini bank data kita loh. Artinya walaupun kita belum kenal, belum akrab, suatu hari nanti dia akan jadi warm market kita yang baru. Kan tadi ada nggak yang ngalamin akhirnya mengenroll seorang brand partner baru yang pertama kali menghubungi kita 7 bulan yang lalu, 2 tahun yang lalu. Nah, mereka itu cold market yang akhirnya jadi warm market yang akhirnya berhasil di-enroll. Oke. Kemudian explore komunitas di mana kita memiliki kesamaan minat. Ya, ini bisa jadi sumber juga, dan jangan melakukan hal yang aneh-aneh, hal-hal yang dianggap mengerikan, seperti tadi, ngajak bertemu pertama kali langsung tembak di tempat, yuk join yuk. Itu yang membuat bad mouthing tentang sebuah perusahaan MLM. Oke, dan jangan melakukan individu seperti komunitas. Pure ingin menjalin silaturahmi, pure ingin bercakap-cakap kembali, menjalin hubungan kembali dengan sahabat-sahabat kita, itu bisa dirasakan oleh sahabat kita itu. Oke. Nah, kemudian kenapa kita berhenti atau tiba-tiba mogok mengenroll? Karena kita nggak punya daftar nama yang aktif. Hah? Daftar nama yang aktif itu apa? Yang dikembangkan, yang diperbaharui. Artinya kalau India sudah menolak, pindahkan ke daftar nama, suatu hari nanti akan kita kontak kembali, gitu ya. 6 bulan lagi kontak kembali, misalnya. Nah, nama dia yang sudah kita pindahkan ke daftar yang berbeda itu harus ada nama baru lagi, ya, menggantikan dia. Agar kita selalu punya daftar nama yang aktif, yang di-maintain, supaya apa? Supaya kita bisa melakukan proses ini. Oke. Nah, kemudian kembangkan sesuai kebutuhan. Hapus nama yang ditolak. Sekali lagi, kalau dia bilang no, itu artinya belum sekarang. Bukan berarti dia bilang no, terus kita nggak pernah kontak lagi selamanya. Keburu dia di-enroll di sebelah. Keburu dia di-enroll sama tetangga. Ya, jadi tetap jalin, walaupun ditolak, tetap jalin silaturahmi, tetap say hi, tetap tunjukkan betapa relationship yang baik ini jauh lebih penting di atas segala-galanya, ya kan? Karena kita berkomunikasi tidak hanya bagaimana supaya dia join sebagai brand partner, tapi ada banyak hal lain, terutama kalau dia berada di komunitas yang sama dengan kita. Oke, nah lanjut tentang buat janji. Ketika kita berjanji ini, kita harus ciptakan elevator pitch. Apa itu? Di teknik komunikasi, di teknik presentasi, 3 menit pertama akan menentukan seseorang yang mendengarkan kita, ini dia ngarang nggak ya, ini dia bohong nggak ya, ini dia beneran nggak ya, ini dia pure nggak ya ceritanya. Jadi si elevator pitch ini ya harus kita create sedemikian rupa untuk menjangkau mereka yang jauh dari kita menjadi dekat. Jadi kita bisa ceritakan kehidupan sebelum kenal Oil. Aku dulu tidurnya susah loh. Aku dengar ada yang masuk kamar mandi aja tuh kupingku dengar walaupun mataku merem. Ya kan? Sebelum kenal Oil. Nah,
Terus aku nginep di rumah budeku liburan ke Malang sana. Terus di kamarnya tuh didivisin lavender. Ih, tidurku nyenyak banget loh. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi nge-reach out, inspire. Jadi elevator pitch ini menentukan 3 menit pertama apakah seseorang akan merasa connecting dengan cerita kita. Oke, kemudian ditemu janji yang lainnya, kita bisa berbagi cerita tentang versi kita, tentang oil yang lain, atau tentang kejadian yang lain, dan mendengarkan cerita dia tentang kejadian yang mirip-mirip. Gitu. Jadi misalnya, iya dulu aku itu kalau anakku susah makan, aku jadi sedih, jadi frustasi gitu ya, gimana caranya anakku bisa makan gitu. Ternyata dia punya pengalaman yang sama juga. Nah, jangan ngomong tentang yang living dulu, connecting dulu bahwa I feel you, you feel me gitu kan. Dan pada akhirnya baru bercerita tentang yang living. Jadi pertemuan baik itu secara tatap muka maupun online itu, kita harus tetapkan tanggal dan waktunya. Bukan kita yang menetapkan, bersihkan opsi 2 pilihan. Oke, kamu enaknya weekend apa weekday ya? Gitu kan. Weekend aja weekend. Oke, Sabtu apa Minggu? Jam 3 apa jam 5? Selalu berikan 2 pilihan sehingga dia yang memilih. Yang pastikan kita juga bisa di pilihan-pilihan yang kita sodorkan itu sehingga meminimalisir pembatalan atau penggeseran atau delay. Ya. Jadi seperti itu ketika kita membuat janji, sekali lagi tidak di saat bertemu pertama. Oke, nah saat kita udah beberapa kali ketemu, beberapa kali bercakap-cakap, nggak harus tentang yang living, nggak harus tentang oil, ya. Kita bisa mulai membagikan saat dia sudah tahu bahwa oke, saya brand partner yang living, saya punya event, punya kelas nih seminggu 2 kali, ya. Kita bisa bawa dia hadir di situ, kita bisa berbagi tentang kisah dan perjalanan kita, kenapa sih pada akhirnya kita memutuskan untuk resign misalnya, terus menjalankan bisnis yang living, dan kenapa cinta saya sebegitu besar terhadap essential oil, gitu kan, terus gaya hidup apa yang disupport oleh yang living dalam hal ini, ya kan, misalnya saya menyingkirkan benda-benda yang masih mengandung komponen-komponen toksik yang ada di rumah tangga dengan membuat DIY berbagai macam keperluan untuk rumah tangga misalnya. Jadi kita bisa sampaikan, tunjukkan kita mencintai yang living, karena itulah kita berbagi tentang yang living. Caranya, pengalaman dengan oil yang kita bagikan dengan orang-orang yang kita sayangi. Oke, nah peluang bisnis. Jika figurnya, karakternya menurut kita cocok untuk kita sampaikan, karena kan tadi di awal kita sepakat kita mau menghindari menjadikan kenalan kita ini sebagai komoditi ya. Nah, peluang ini bisa disampaikan di awal ini, atau tunggu nanti ketika PEP-nya datang saat unboxing, atau bisa langsung disampaikan. Teman-teman lebih tahu timingnya pas apa enggak. Oke, terus kita undang ke kelas. Bisa di WhatsApp group. WhatsApp grupnya pastikan hidup ya, artinya jangan grupnya aja yang ada, tapi ketika seseorang bertanya hening. Oke, atau ke kelas Zoom ya, atau ke kelas offline jika itu memungkinkan. Jika belum, tentunya ke kelas online. Dan follow up. Oke, gimana hasilnya informasi yang ada di kelas tadi? Gimana pembicaranya? Oke nggak? Gimana informasinya? Jelas nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Ya, jadi suka nggak tentang presentasi ini? Kita masuk ke penutup. Kenapa kamu suka? Apakah karena pembicaranya keren? Apakah kamu merasa connecting dengan kisahnya? Atau oke, tadi kan kamu udah pegang-pegang tuh oil-oil yang ada di PEP, ya kan? Orang baru kan nggak tahu dulu ada PEP lama, ya kan? Mereka taunya PEP aja. Yang tahu ini new PEP ya kita ini. Nah, oil apa yang kamu suka? Oh, Valor. Iya, aku juga suka banget Valor, ya kan? Baru salah satu top 10 oil, sama dengan lavender. Aku dulu kalau mau presentasi suka deg-degan. Oles Valor gitu kalau mau presentasi, tenang, lancar, smooth, jernih gitu ya. Terus mulai lobby, gimana komunitas ini, ya kan? Gimana perasaan kamu berada di komunitas ini? Gimana teman-teman yang ada di komunitas ini? Gimana upline-ku? Gimana teman-temanku? Terus kita bisa bicarakan tentang nilai apa yang mereka soroti. Biasanya kan dapat feedback tuh, ya
keren ya, ternyata bisa share apa aja di sini loh. Ternyata bisa belajar financial planning juga loh di tim kamu ini. Gitu ya, kita bisa sorot bahwa iya, kenapa kita bicara financial planning, karena ternyata bonus dan komisi yang kita dapatkan nggak cuma bisa bermanfaat untuk diri kita pribadi, kita bisa pikirkan tentang investasi yang lebih jauh untuk masa depan, untuk anak-anak misalnya. Oke, dan setelah kita yakin dengan solusi yang kita berikan, saatnya untuk closing. Dan oke, gimana? Kamu kan udah 4 kali nih hadir di kelas yang berbeda-beda dengan pembicara yang berbeda-beda. Apakah mau di-enroll sekarang? Atau sesuatu seperti itu kalimatnya, teman-teman lebih kenal ya orangnya. Bikin dia tetap merasa nyaman, jangan takut untuk mengkomunikasikan urgensi apapun yang mungkin Anda ingin tutup di saat itu. Misal, iya ini lagi ada promo loh. Ini lagi ada promo, kalau kamu belinya ini sama ini, dapatnya ini. Misalnya ini bisa digunakan untuk ABC. Ya, itu kan urgen. Urgen itu karena promonya ada batas waktu. Ya kan? Promo ini ada batas waktu, maka urgen untuk segera disampaikan. Misal, contohnya ya. Kemudian, dia sign up deh. Once dia udah sign up, udah di-enroll, walaupun pada akhirnya nanti dia akan melihat sendiri ada swatch card, ada fisik, ada botol roller untuk DIY, botol dropper untuk ngencerin, dilute, tetap aja di training, ya kan? Terus ajarin buka VO, ajarin bikin link untuk enrollment, misalnya kalau memang dia nih dari awal udah declare, iya aku mau jalanin bisnis. Nggak usah tunggu-tunggu, langsung ajarin. Oke, kemudian ceritakan tentang IR, ada yang namanya poin IR, kemudian 3 bulan dapat oil apa, 6 bulan dapat oil apa, loyalty gift, ya. Kemudian apa manfaatnya IR, ada promo 120 PV IR, ceritakan saat dia udah menjadi member. Saya rasa kamu perlu tahu informasi ini karena pengalaman saya ketika saya telat ngasih tahu ini di brand partner saya yang baru bergabung dulu itu saya kena komplain. Saya nggak mau kena komplain karena saya percaya kamu butuh informasi ini. Keputusannya ada di kamu, sesuatu seperti itu ya. Dan kita kelola kesuksesan brand partner baru kita. Tadi kan kita bilang tentang angka 85, 10, 5 atau 80, 15, 5. Oke. Walaupun dia pada akhirnya memutuskan hanya ingin menjadi product user saja, itu pun harus sukses. Oke, makanya di sini dibilang kelola kesuksesan brand partner baru Anda. Gimana? Dia sukses explore dengan PEP-nya, sukses menghabiskan PEP-nya dengan efektif dan efisien, tidak ada yang terbuang, ya kan? Kita harus berikan sumber daya informasi, produk dan model bisnis. Ya, ini bisa di kelas, bisa geret ke YouTube yang Living Indonesia, bisa ajak join ke Instagram khusus brand partner, YLID_education, follow yang Living_Indonesia, gitu kan. Terus undang ke dalam chat group dan pertemuan rutin, hadiri training produk, ya baik yang diadakan oleh yang Living maupun yang diadakan oleh leader dan tim, oke. Walaupun brand partner kita itu memutuskan hanya ingin menjadi produk user sekali lagi, itu pun harus sukses. Dia harus menjadi produk user yang sukses. Tadi kan makna pengalaman yang penuh dengan totalitas. Oke? Jadi itu yang dimaksud dengan kualitas enrollment. Nah, 90 hari pertama. Ya, 90 hari pertama onboarding. Oil di luar PP dan panduan 30 hari. Ya, nanti akan kita bahas. Jadi kita punya YouTube yang Living Indonesia, kita punya Instagram khusus brand partner, namanya YLID Education. Kalau mau join, langsung drop nomor membernya, ID-nya. Kemudian ini YouTube, ini Instagram yang Living Indonesia. Nah, ada quotes yang bilang bahwa membutuhkan 21 hari untuk menciptakan habit atau kebiasaan yang baik maupun buruk, dan membutuhkan 90 hari untuk menciptakan lifestyle. Jadi, yang Living bersama paketan PEP itu menyediakan panduan 30 hari. Setelah ini kita akan bahas detail. Lalu juga setelah itu mau ngapain kalau PEP-nya udah disentuh semua, dieksplor semua selama 30 hari pertama sesuai dengan panduan 30 hari, bahas tentang oil di luar PEP. Produk-produk selain oil. Ada Ningxia, ada Bloom, ada Sevi, ada Seedling, ceritakan saja sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai prioritas ke mereka. Ada oil-oil emosi yang ada di luar PEP. Ya. Lalu ceritakan tentang essential reward, make sure mereka paham gimana caranya merubah template.
ya, mengatur pembayaran, mau di tanggal berapa, mau dikirim kemana. Lalu paham masuk ke VO. VO itu nggak cuma buat order sama lihat komisi doang. Di VO kita bisa memantau perkembangan jaringan. Kemudian make sure mereka tahu kita punya materi training semua di YouTube, yang hari ini juga termasuk akan ditaruh di sana, Instagram edukasi khusus brand partner untuk publik dan juga Facebook. Lalu juga thank you check. Ya, saat kamu sharing dan kamu mengenroll 2, kamu dapat apa? Saat kamu mengenroll 4, kamu dapat apa? Ya, mungkin di antara waktu di 90 hari pertama itu ada yang sudah sangat nggak sabar untuk mendengarkan compensation plan 101, 201. Oke. Nah, conduct training, ya kan? Oke, aku mau lakuin bisnis ini, aku mau sharing, aku punya media sosial yang followernya udah banyak. Ikut sertakan dalam conduct training, ya. Jadi sering kan member baru yang tidak tahu, belum paham, belum diinformasikan oleh enrollernya, melakukan posting yang tidak comply, ya. Ini bisa dihindari sebenarnya sejak awal ketika mereka sudah dilibatkan dengan conduct training. Oke, conduct training itu nggak selalu tentang hal yang besar, hal-hal kecil seperti klaim, posting di medsos, ya kan, diksi-diksi yang tidak sesuai dengan pendaftaran produk, itu bisa dihindari sejak awal. Apalagi kalau di komunitasnya kakak-kakak semua ada edukasi khusus tentang conduct. Nah, jadi di new PEP itu disertakan dengan barcode. Ya, barcode-nya buat apa? Barcode ini saat di-scan, nanti akan muncul link, langsung di-download. Ini adalah materi panduan 30 hari. Di sini kan tertulisnya 30 days challenge. Tapi isinya adalah panduan untuk 30 hari pertama. Please, sebelum disobek, barcode-nya di-scan, langsung di-download, ya, materi PDF. Nah, ini akan sangat-sangat berguna untuk memandu semua brand partner yang baru bergabung agar bisa mengeksplor oil sedemikian rupa. Nggak cuman di-diffuse dan digunakan secara topikal atau di-blend satu sama lain. Ada resep-resep untuk DIY, untuk bersih-bersih rumah, ya. Jadi ini covernya. Jadi ini tantangan 30 hari untuk membuat semua brand partner baru bisa mengeksplor penggunaan oil-oil yang ada di PEP, ditambah juga nanti ada bahasan tentang essential oil itu apa, cara menggunakannya, apa yang harus diperhatikan, lalu juga ada produk-produk di luar essential oil, seperti Ningxia, produk untuk anak, ya, semua dicantumkan di sini. Artinya, ketika teman-teman merasa bahwa butuh untuk melanjutkan memandu mereka untuk di bulan kedua dan bulan ketiga, lakukan saja. Oke, gimana pengalaman kamu menggunakan ini selama hari ketiga, selama 3 hari, selama seminggu, selama 3 minggu, selama sebulan? Oke, next kamu mau explore apa? Atau butuh edukasi tentang apa? Atau butuh informasi tentang produk apa? Ya, tindak lanjutnya ada di enroller. Itulah kenapa ada fast start bonus untuk 3 bulan berturut-turut. Oke, jadi itu semua. Nah, yang keempat, sharing skill. Sometimes aku sangat ingin jadi business builder. Sometimes aku mau jadi brand partner, product user biasa aja. Sometimes aku ingin bersungguh-sungguh, ya kan? Jadi ada 3 tipe. Ada 3 tipe. Ada 3 tipe kita ini menjalani hidup seperti apa. Ini ada angka 65. Apa maknanya angka 65 ini? Aku mau hidupnya mengalir aja, baik aku itu bekerja ataupun berusaha wira swasta, pokoknya lakukan saja, jalani saja, umur 65 nanti pensiun. Ya kan, nggak ingin melakukan sesuatu yang extraordinary karena sekarang sudah ada di comfort zone, semuanya cukup memadai, kehidupanku luar biasa, ya, menyenangkan, happy terus, gitu kan. Pokoknya nanti umur 65 aku pensiun. Ini yang tipikal let it flow, gitu ya. Kemudian angka 9. Ini maknanya adalah, iya, aku sekarang misalnya umurnya 35 misalnya. Oke, 9 tahun ke depan
ya aku nggak mau sesibuk sekarang sih, tapi aku jalani aja rutinitas ini dari tahun ke tahun. Kalau dia bekerja, dia berkarirnya di jalur lambat, nggak neko-neko, nggak punya goals tertentu, misalnya tahun depan mau up rank atau tahun depan mau naik pangkat misalnya. Nah, dia mengatur kecepatan kerjanya sendiri. Ya, ini angkanya 9. Nah, jika yang datang ke kakak-kakak semua dalam waktu 3 tahun aku mau jadi RCD, ya, ini yang tipenya hustle time. Dia menetapkan, setelah itu baru memikirkan rencana-rencana yang lebih rileks. Jadi 3 tahun ini dia mau fokus, mau melakukan segala sesuatunya dengan terencana, dengan planning, dengan aktivitas yang mensupport cita-citanya ini untuk fokus di 3 tahun ini, ya benar-benar fokus, nggak terdistract dengan apapun, maka dia angkanya 3. Ada 140 orang di sini, kakak-kakak angkanya yang mana? 65, 9, atau 3? Boleh share sama kita? Kak dia 65. Banyak yang 3 loh tiba-tiba. Bismillah, bismillah. Insya Allah 3 pinginnya. Bu Aida kalau udah pingin harus dilakuin ya. Kakak Luri 9. Ada lagi yang 65? Banyak yang 3 loh. Okay, you are on the right track. You are on the right place. You are on the right time. Masih 9. Okay. Ya, 65, 9, atau 3. Thank you responnya. Nah, apapun itu, jika teman-teman semua memutuskan untuk melakukan bisnis yang living dengan konsisten, komitmen yang tinggi. Oke, nah 65, bismillah 3 wanabi amin. Ya, pengen 3, tapi pada kenyataannya masih di 65. Oke. Yang paling penting adalah apa yang ingin kakak-kakak berikan. Karena menjadi leader sukses, itu tidak lagi tentang diri kita, tapi tentang tim kita, tentang komunitas kita. Apa yang ingin kakak-kakak berikan? Waktu? Kalau waktu, berapa jam per hari? Berapa jam per minggu? Berapa jam sebulan? Perhatian? Perhatian ini dalam hal apa? Apakah tentang edukasi? Apakah tentang apa? Itu kan bagaimana mengimprove mereka yang ingin naik rank, misalnya. Kemudian sumber daya lainnya. Oke, saya ini punya background terapis, saya ini punya background dokter, saya ini punya background guru, skill presentasi saya bagus, saya ini punya background olahragawan, saya ini punya background apapun itu, ya, itu bisa menjadi sumber daya untuk tim kita. Oke, jadi semua yang kita berikan tergantung kita punya kelebihan di mana dan kita mau memprioritaskan apa. Nah, jadi banyak yang merasa sungkan karena profesi menjual alias selling, ya, itu dianggap nggak sesuai sama karakter dia. Saya pemalu, saya tertutup, saya introvert, saya belum pernah ngelakuin ini. Saya selama ini anak IT kerjanya di belakang layar, nggak ketemu orang. Saya ketemunya server, CPU, ya kan. Saya ketemunya teman-teman IT saya doang, paling berlima sama bos saya berenam, gitu ya. Hey, pada dasarnya dalam ilmu psikologi berbagi, ya, itu sebenarnya selling. Kita semuanya adalah product sharer. Contoh yang bekerja, ya kan, agar bisa promosi, agar bisa naik gaji, agar bisa dapat bonus yang gede, ya. Kita sebenarnya menjual skill kita, menjual knowledge kita, menjual pengetahuan kita, bukan kepada bos kita, ya. Kepada teman, kita menjual telinga kita ketika dia curhat. Yang kita jual adalah citra bahwa saya sahabat yang baik, siap mendengarkan cerita kamu dalam suka dan duka. Pada pasangan pun begitu. Yang kita jual adalah ibu-ibu waktu PDKT atau waktu lagi proses dijodohkan, ada yang proses dijodohkan, atau lagi proses perkenalan, yang kita jual adalah, iya, saya ini orangnya rapi, resik, saya pinter masak, saya senang anak-anak, saya, misalnya loh ya, bukan saya. Saya pintar masak, saya senang baking, saya senang olahraga.
gitu kan. Saya senang basket. Jadi ada hal yang sebenarnya terus kita selling, ya, kita upselling diri kita untuk kemudian calon pasangan kita ini tertarik sama kita, misalnya. Terus kita juga berbagi opini, ya kan, di media sosial ketika ada kasus A, B, C, D, kita berbagi opini, ya kan, kita berbagi yang ikut kelas-kelas kelas-kelas meningkatkan skill, yang ikut kursus Bible, yang ikut ngaji online gitu kan, itu ada hal yang dijual, ya kan, menunjukkan bahwa kita ingin naik level secara religius lebih baik dari sebelumnya, kita ingin menjadi manusia yang lebih baik, itu pun kita menjual, upselling diri kita. Jadi intinya yang mau saya sampaikan adalah sebenarnya kita semua adalah product sharer. Iya apa iya? Jadi udah nggak waktunya lagi kita bilang saya pemalu, banyak diamond kita yang pemalu, banyak diamond kita yang introvert, banyak platinum kita yang belum pernah nyemplung di bisnis MLM sebelumnya, banyak gold kita yang sama sekali belum pernah kenal yang living, kemudian akhirnya jadi business builder. Ya, jadi intinya kita semua adalah product sharer. Oke, nah tantangan dalam berbagi itu cuma 2. Ketakutan kita nih, sharing atau mengajak seseorang ketemu untuk table talk, itu cuma 2. Kita takut ditolak, yang kedua, kita takut membuat kesalahan. Iya apa iya? Cuma 2 itu aja. Kalau kita takut ditolak, sekali lagi, penolakan bukan berarti I don't want it forever, ya kan? Tapi nggak sekarang deh, nanti deh. Itu sebenarnya ketika seseorang menolak. Sedangkan takut berbuat salah, seseorang yang berhadapan sama kita lebih dulu join sama yang living, kita lebih dulu pakai oilnya, kita lebih dulu kenal produknya, kita lebih dulu kenal company-nya. Otomatis kita tahu lebih banyak dibandingkan dia. Oke, jadi orang yang calon brand partner baru ini bisa dipastikan kita sedikit tahu lebih banyak, lebih dulu tahu dibandingkan dia. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Jikapun ada kesalahan, itu bisa dikoreksi di kemudian hari, walaupun akan sangat-sangat minim. Oke, nah product sharer ini, ya, yang 10-15%, ciri-cirinya dia antusias, berorientasi pada solusi, ketika ketemu teman atau calon brand partner baru, dia selalu berusaha mendengarkan, sehingga bisa memikirkan sebuah solusi untuk calon brand partner barunya. Kalau antusias, dia udah pasti semangat, ada event apapun, dia mengajak semua orang, ya kan, untuk hadir, untuk memastikan dirinya hadir. Kemudian otentik, be yourself. Oke, jika kita faking the perfection, lawan bicara kita bisa merasakan bahwa kita menyembunyikan sesuatu, menutupi sesuatu. Jadi kalau kita bilang bahwa iya, dulu aku bingung juga sih, kok bisa ya orang bisa punya kualitas tidur yang lebih baik dengan mendifus lavender, ya kan? Ceritakan prosesnya, kenapa akhirnya opini itu berubah. Be authentic, oke? Dan memupuk hubungan baik. Gak ada ruginya tetap memupuk hubungan baik. Sekali lagi, silaturahmi adalah di atas segalanya. Ketika kita mempunyai hubungan yang baik, akan lebih mudah untuk mengkomunikasikan apapun itu terkait dengan yang living, mengajak brand partner kita untuk IR, artinya dia nggak merasa menjadi komoditi, dia nggak merasa menjadi tumbal untuk OGV growth kita, ya, karena hubungan kita baik dan semua bisa dikomunikasikan dengan crystal clear untuk menghindari kesalahpahaman ataupun kecurigaan-kecurigaan yang mungkin akan muncul. Oke, ini ciri-cirinya. Kakak-kakak semua punya ciri-ciri ini nggak? Nah, menangani keberatan. Pertanyaan pertama, memang ini network marketing ya? MLM ya? Iya, tapi tadi ya pakai angka 85, 10, dan 5. Ya, kita nggak wajib menjalani bisnis, kamu mau jadi product sharer pun nggak masalah. Oke, dan yang pasti cara menjawab yang lain benar, yang living itu sudah ada sejak tahun 94, di Indonesia di anggota APLI. APLI ini sendiri berafiliasi dengan WFDSA, World Federation Direct Selling Association. Artinya, setiap company yang berada di bawah APLI dan WFDSA itu harus mengikuti banyak sekali ketentuan-ketentuan, kalau enggak maka dia nggak bisa menjadi member dari APLI. Kemudian, tapi saya nggak punya waktu loh. Kalau kita cukup akrab sama orang itu, loh,
Nge-diffuse doang mah bisa sambil kerja, sambil tidur, nggak butuh waktu khusus untuk diffuse. Kalau kita sangat dekat sama orang ini. Kalau nggak terlalu, jika yang kamu maksud adalah tentang bisnis, kamu nggak harus lakukan bisnis. Cukup coba, rasain oilnya, pakai PP-nya. Seperti itu. Kemudian, jadi kalau aku join jadi brand partner, kamu dapat bonus ya dari aku. Kakak-kakak jawab apa nih kalau ada yang nanya gini? Semua masih bersama saya? Hening sekali. Ya, saya mau lihat jawabannya. Kamu kalau aku join jadi brand partner, kamu dapat bonus nggak dari aku? Bu Elza, bagusnya jawab gimana? Nah, Bu Anugrah bagus nih jawabannya. Saya dapat komisi dari YL karena saya bekerja sebagai brand partner YL. Yeay! Ya, yang kasih saya bonus itu yang living, bukan kamu. Ini ya jawaban yang benar ya. Kita ini brand partner, nggak dapat potongan dari yang kamu beli. Ya kan, kenapa? Karena oilnya itu dikirim oleh yang living, bukan oleh saya. Kamu transfer, kalau transfer nih bayarnya, juga transfernya ke yang living, bukan ke rekening saya. Asik ya? Jadi ini tricky gimana gitu. Nah, pinter-pinter deh. Yes. Keren kakak-kakak. Nah, apakah saya harus mengenroll atau jual produk? Boleh kalau kamu berminat untuk melakukan itu, tapi nggak wajib ya. Ini calming down, ya. Calming down the storm. Jadi menenangkan badai, teriak-teriak badai yang akan muncul. Apakah saya akan mendapatkan bonus? Saya bisa dapat bonus nggak? Teman-teman akan jawab apa? Kalau ada yang nanya, saya bisa dapat bonus nggak? Bisa, kata Bu Silvi. Bisa kalau kamu berbagi tentang yang living. Jadi nggak ujuk-ujuk kamu join terus kamu dapat bonus tanpa melakukan apapun. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Ini kakak Bapeda namanya siapa sih? Ibu Neti ya? Oke, thank you responnya. Nah, jika kamu berbagi tentang yang living, kamu bisa mulai dapat bonus. Jadi sharing, kamu dapat bonus. Oke, jadi nggak tiba-tiba datang dari langit bonusnya. So, what's next? Kamu tidak akan pernah dapat kesempatan kedua untuk menciptakan impresi pertama yang baik. Impresi pertama itu ya pertama doang, nggak bisa lagi ada kesempatan kedua untuk itu. Maka dia harus diciptakan sejak awal. Jadi gimana caranya nikmati hidup bersama yang living? Pengalaman unboxing, ya ini kita bisa ajarkan brand partner kita untuk nge-record pengalaman unboxingnya kan bareng-bareng sama kita tuh sebaiknya dianjurkan bareng-bareng sama kita ya sehingga kita bisa jelaskan apa isi box pesanannya dan apa ide-ide yang terkait sama PEP barunya yang bisa dia lakukan di luar dari apa yang sudah disediakan. Kemudian belajar tentang EO swatch card ya bisa ada alat yang tepat untuk memberikan konsep dasar karena konsep dasar ini sometimes ya nggak semua serajin kakak-kakak loh ngontak enroller, ngontak upline gitu ya. Tapi ketika udah ada depan mata tinggal dibaca. Ini adalah hal yang pertama harus dibaca dan dipahami tentang apa itu essential oil. Terus pakai ya. Once dia sampai diterima langsung pakai. Kita sering mulai menggunakan essential oil dengan menghirup aromanya ya. Inhale. Terus kita cari tahu mana yang paling favorit. Terus ada salahnya dan selalu oke saja, selalu baik untuk memulai dengan apa yang kita sukai. Terus jelajahi cara penggunaan essential oil. Ikuti panduan awal 30 hari tadi, rasakan semua. Itu tarik hati Hawaii Tommy ya, tarik. Dengan cara yang tarik Tommy. Hati penting. Nah, kemudian tindak lanjut. Ya kan? Secara konsisten tindak lanjuti waktu dengan brand partner baru kita untuk agar dia melangkah ke langkah berikutnya. Ceritakan tentang IR. Ya. Make sure dia bisa melakukan segala sesuatunya dengan tepat. Oke, selanjutnya. Kita nih, enrollernya, calon enroller, ya mungkin ada yang belum pernah mengenroll karena benar-benar baru, rasain sendiri manfaat EO yang ada di PEP. Oil yang ada di PEP. Jadi kita nggak butuh skrip, kita nggak butuh berlatih, ya karena kita merasakan sendiri experience the oil. Terus kita siapkan edukasi untuk business builder. Kita hanya bisa mengedukasi kalau kita udah teredukasi. Oke, kita bisa jadi coach saat kita sudah melakukan apa yang akan kita sampaikan.
Jadi walk the talk. Di dalam bisnis ini, kita bisa sampaikan semua yang sudah kita lakukan, bisa jadi coach bagi builder kita, untuk melatih mereka menjadi product sharer. Jadi kita punya builder, mereka punya product sharer, yang kemungkinan sekian persen dari mereka akan bertransformasi jadi builder juga kan. Nah, kita harus jadi coach bagaimana mengkonversi itu. Ya, ini bisa jadi training, sharing testimoni, ini yang harus kita lakukan. Teman-teman dilakukan ini, dan terus action-nya sama targetnya. Oke. Saya mau lihat respon. Teman-teman selama ini punya target enrollment tim nggak? Target enrollment bulanan pribadi nggak? Karena bisnis yang growth hanya bisa datang kalau ini dilakukan. Jadi ada target dan dilakukan. Kalau ada target tapi nggak dilakukan, nggak achieve targetnya. Oke, jadi berbagi informasi tentang PEP kepada brand partner baru kita setelah 30 hari. 30 hari kan mereka ngikut di panduan 30 hari itu. Nah, bulan kedua, bulan ketiga, kita harus siapkan ini. Ya, memastikan mereka explore terus, jangan kasih kendor di sini. Oke, jadi target enrollment team ini bisa dibuat bersama-sama. Nah, ini keren ya. Sebulan 10 enrollment, amin. Selalu bikin target IR dan closing di tim. Ada target tapi belum achieve. Jika belum achieve Ibu Silvi, coba konsultasi dengan upline-nya atau enrollernya, coba dibikin daftar. Kira-kira kenapa belum achieve? Ya, untuk bisa achieve, edukasi apa yang dibutuhkan, knowledge apa yang dibutuhkan, skill apa yang dibutuhkan yang harus diimprove. Ya, jadi ada 2 kelompok action. Apa training yang diberikan, manfaat yang harus di-share, terus action dan target yang harus dibuat. Yes, harus kerja keras lagi, nggak cuma kerja keras, tapi juga kerja pintar. Kita bisa kerja pintar kalau kita punya ilmunya. Semangat ya. Oke, ada 133 yang survive hingga akhir. I do, thank you. Kakak-kakak semua, karena pasti nggak semua berminat jadi business builder, tapi kita nggak pernah tahu siapa yang akan jadi business builder kita, bahkan kakak-kakak semua juga punya journey sendiri sehingga bisa sampai di titik ini. Oke, terima kasih, selamat sore. Sebelum selesai, saya mau isi poll dulu. Nah, ini saya bikin polling, boleh tolong diisi, simple aja pollingnya. Sudah kelihatan belum ya? Terima kasih yang sudah mengisi, saya benar-benar pengen tahu. Sudah ada 30-an yang mengisi. Terima kasih bagi yang sudah. Jika ada pertanyaan boleh ketik di kolom chat. Jika nggak ada juga nggak apa-apa. Boleh saya minta tolong diisi pollingnya. Sangat berguna buat kita semua. Semoga memberikan pencerahan ya. 65, 9, atau 3. Apapun pilihannya yang penting dilakukan dengan benar dan sukses. Minta doa pasti kita doain semua ya. Go 3, kata Bu Silvi. Thank you, sudah 70-an yang mengisi. Ditunggu yang lainnya yang belum. Thank you yang sudah mengisi ya. IG-nya saya, Indri_sunshine. Semoga bisa memberikan kecerahan seperti sinar matahari. Jangan lupa pakai mineral sunscreen biar nggak gosong. Oke, banyak yang mau jadi
Pelaku angka 3 ya. Ya, materinya nanti kita akan taruh di virtual office. Oke, baik. Yang lain kalau sudah tidak ingin mengisi, saya akan counting down 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pollingnya saya tutup ya. Pollingnya saya tutup. Hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat ya. Baik, saya close. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih semangatnya teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dipraktekkan ya apa yang sudah kita diskusikan sama-sama hari ini, karena ilmu ini nggak ada artinya kalau kita nggak praktekkan, dan tugas mempraktekannya itu ada di kakak-kakak semua. Tetap semangat, sehat selalu. Dengan sungguh-sungguh saya berpesan sehat selalu dimanapun teman-teman berada dari Sabang sampai Merauke. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya counting down. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat sore Indonesia. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak. Sama-sama.